setelah Yesus menyampaikan pesan itu, tertulis di Yohanes 17 ayat 8, saya bacakan. Yohanes 17 ayat 8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Yang menerimanya itu siapa? Mereka. Menerima 11 orang itu diperintahkan memberitakan firman itu ke seluruh penjuru, ke seluruh bangsa. Mulai dari 11 orang itu dari Yerusalem, tambah 120, Kisah Rasul 1:15, tambah 3.000, Kisah Rasul 2:41, tambah 5.000, Kisah Para Rasul 4 ayat 4. Tetapi ketika ada penganiayaan, maka orang-orang yang percaya kepada pemberitaan dari 11 murid itu, disebut jemaat itu, melarikan diri ke Samaria. Bahkan ada yang melarikan diri ke kota Antioquia. Karena jemaat yang ada di Yerusalem itu mendengar bahwa jemaat itu melarikan ke Antioquia, maka jemaat Yerusalem mengutus Barnabas ke Antioquia untuk menjumpai Pak Dokter, mohon maaf di sana. Pak Dokter, yang saya tanya kan gini, di dalam kitabnya orang Yahudi berdasarkan perintah Tuhan kan gitu ya, hanya lakukanlah dengan sangat-sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa. Nah, pertanyaan saya, ada nggak nabi yang kemudian ketika Tuhan memerintahkan agar setia melaksanakan perintah, aturan, hukum-hukum, ketetapan, pengajaran, ada nggak nabi yang justru kemudian mengajarkan, membatalkan perintah dan aturan Tuhan itu, Pak? Ya. Ini kan perintahnya, jalankanlah dengan setia, kan gitu, Pak. Yosua 22 nomor 5. Lakukanlah dengan sangat setia perintah dan aturan Tuhan itu. Nah, ada nggak nabi kemudian yang justru membatalkan perintah-perintah itu, Pak? Itu yang saya tanya. Dor. Nggak kedengaran. Jaringan saya. Pertanyaan sudah saya tanggap dari awal. Ada yang membatalkan. Saya mau jawab itu, tapi saya bangun dulu narasi utusan. Ya, jadi firman Tuhan berkata Yeremia 7 ayat 25-26, dari sejak waktu nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir sampai waktu ini, aku mengutus kepada mereka hamba-hambaku, para nabi, hari demi hari, terus menerus. Tetapi mereka tidak mau mendengar kepadaku dan tidak mau memberi perhatian. Bahkan mereka menegakkan tekuknya berbuat lebih jahat daripada nenek moyang mereka. Musa diutus, ditolak. Yosua juga, Yeremia, Yesaya, sampai Maliaki, semua nabi-nabi itu ditolak. Ya, makanya setelah genap waktunya Allah mengutus anaknya lahir dari seorang perempuan, itulah Yesus. Ditolak juga nggak, Pak? Diterima apa ditolak? Sabar, Pak Dokter. Pak Dokter, ini bukan, maaf, Pak, saya luruskan. Ini bukan mengenai ditolak nabi-nabi yang ditolak, ketetapan hukum-hukum Tuhan. Saya tahu membatalkan. Iya. Ada nggak nabi yang kemudian membatalkan perintah-perintah Tuhan itu, Pak? Bukan menolak nabinya, tapi membatalkan aturan-aturan Tuhan. Ya, silakan. Saya belum sampai jawab ke sana. Saya tahu, mengerti pertanyaan Pak Juma, saya tahu. Ya, jadi kronologinya, narasinya saya mau bangun bahwa Tuhan mengutus anaknya. Anaknya di sini utusan, ya, diutus karena semua perintahnya itu ditolak. Makanya Yesus yang adalah anak Allah, lahir dari seorang perempuan, diutus menyampaikan. Makanya semua firman yang dulu disampaikan melalui nabi yang ditolak itu disampaikan ulang oleh Yesus, dan yang menerimanya hanya 12 orang ini. Lalu ada data-data. Artinya ditolak, Pak, ya? Artinya, Pak. Sebentar Pak Dewa, kami dulu fokus dulu ya. Ya, gitu. Jadi buyar lagi komunikasi. Jadi lupa, Pak. Pak Mahadewa,
kita boleh diskusi kapan terserah ya. Jadi iya, cuma gini loh Pak, gini Pak ya. Ada, Pak, saya jawab ada. Sebentar, Pak. Bilang aja ada gitu. Siapa sebutkan ya, baru. ada. Sebentar. Ya silakan sebutkan. Belum siap aku ngomong udah dipotong. Jadi Pak Mahadewa tenang, duduk dengan diam, dengan tenang dulu. Jadi Pak Juma ada. Jangan muter Pak. Berkata, sebentar. Lukas 16 ayat 16, masa berlaku hukum Taurat dan kitab para nabi sampai pada zaman Yohanes. Kenapa? Karena Matius 11 ayat 13 semua para nabi bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Jadi hukum Taurat yang dikatakan oleh Tuhan melalui Musa itu hanyalah bayangan yang akan digenapi pada Yesus Kristus. Hukum Kristus. Makanya Efesus 5 ayat 2 jadi ketawa ini. Jadi gitu, Pak Dewa kita boleh nanti 1 lawan 1 boleh silakan ya. Jadi, ya langsung aja, langsung aja Pak jawab. Dinda motor. Nggak usah muter-muter kayak gitu. Suara gedein, beneran saya. Pak Dewa silakan Pak Mahadewa. Apa yang mau dijawab tadi? Tadi Pak Juma kan bertanya ada apa tidak. Saya belum jawab. Kan saya mau jawab. Saya tahu pertanyaannya kemana. Saya mau terus ada nggak begini saja ada atau tidak? Ada ya? Ada ya? Ada. Sebentar Pak. Ada baik. Ada. Siapa orangnya Pak? Datanya ada. Silakan. Ya silakan. Datanya ada di Lukas 16 ayat 16 ya. Dibuka Bang Woto, dibuka. Jadi, Lukas 16 dibuka. Yang membatalkan hukum Taurat. 16. Lukas yang membatalkan itu. Bukan datanya di situ. 16. Lukas yang ngebatalin bener. Nakal pas nih. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai pada zaman Yohanes. Jadi ada masa expired date-nya. Expired. Oh, expire itu ya, Lukas ya. Ya, jadi kalau sudah expired kan jelas batal. Lalu di Matius 11 ayat 13, silakan tampilkan. Matius 11 ayat 13. Tafado Pak. Tafado apa? Silakan Pak. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat tingkat Galatia 3 ayat 2. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Lalu Galatia 3 ayat 24. Galatia 3 ayat 24. Jadi, hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Jadi, kalau sudah Kristus datang, penuntun kita bukan hukum Taurat lagi. Lalu berarti sudah tidak berlaku itu ya hukum Taurat ya. Ya. Jadi kalau sudah Kristus datang, otomatis penuntun bukan hukum Taurat lagi. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Kalau Kristus datang, tidak berlaku lagi. Taurat bukan penuntun lagi. Berarti tidak berlaku lagi Pak ya? Tidak berlaku lagi ya, kadaluarsa alias expire. Filipi 2 ayat Efesus atau Filipi 2 ya? Ayat 15. Efesus 2 ayat 15-16. Sebab dengan matinya Yesus sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan demikian mengadakan damai sejahtera dan untuk mendamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh sebab salib,
dengan melenyapkan persekutuan pada salib. Yang dibatalkan adalah aturan peraturan seremonial atau ritual, ya. Jadi hukum Taurat itu ada hukum 10, ada kitab yang ditulis oleh Musa, ada juga di Perjanjian Lama itu semua Taurat Tuhan. Jadi yang dibatalkan hanya ritual. Yang membatalkan ini siapa, Pak Dokter? Yang membatalkan Yesus, siapa? dengan kematiannya Yesus. Ya, itu kan Dengan pengakuan Yesus, itu. Yohanes Itu pengakuan 19, siapa? Itu Yohanes, pengakuan siapa? Semua yang tertulis ini kan atas ilham Allah. Jadi Ya, pendapat itu. Paulus. Tunggu, Pak, saya tanya, ditanya dulu dong. Ayat 30. Itu pengakuan siapa, Pak? Pengakuan siapa bahwa hukum Taurat itu sudah batal? Itu penglihatan yang diberikan Tuhan kepada Paulus untuk menuliskan kitab. Dari mana Pak Dokter tahu itu penglihatan yang diberikan Tuhan kepada Paulus? Saya potong sedikit. Ya, itu kan di firman itu tulis, itu firman ya, bukan dari sebenarnya Bang, bukan kata siapa. Itu firman yang ngomong. Berarti kan itu Tuhan sendiri. Dari mana Pak Dokter tahu kalau Paulus mendapat penglihatan dari Tuhan? Baik. Jadi saya baca di Hosea 12 ayat 11 bahwa Tuhan memberi penglihatan dan perumpamaan kepada para nabi. Kecil suara padi. Jadi yang benar yang mana? Karena Yesus mengaku di dalam Lukas 16, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Baik. Yang mana yang benar, Yesus atau Paulus? Jadi saya tadi udah menyampaikan suara saya putus-putus ya. Aduh, harus inilah. Suaranya bagus, Pak, cuman kecil. Di daerah perbatasan. Saudara Doni, yang mana yang benar ini? Yesus atau Paulus? Yang mana itu perumpamaan aja itu Bang, setitik itu. Emang apa arti setitik gitu loh. Itu perumpamaan. Kok jadi perumpamaan semua sih? Itu kan setitik. Yesus mengatakan lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Nah, sekarang kok lebih mudah menghayal tiba-tiba batal itu hukum Taurat? Sementara Yesus mengatakan di dalam Matius 5, barang siapa yang meniadakan dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia menempati neraka, alias tempat terendah. Makanya muncul pertanyaan, nabi mana yang membatalkan aturan-aturan Tuhan yang datang kepada Nabi Musa? Matius 5. Pak Dokter lari aja, Pak. Pada pingsan nih Bang Zuma. Jadi saya terangkan ya, beberapa kali kita sudah bahas Matius 5 ayat 17-18. Jadi saya baca ulang kan, sebelum itu di Lukas 24 ayat 27 kalau nggak salah, Yesus mengatakan sendiri. Lukas 24 ayat 27 silakan ditampilkan. Lukas 24 ayat 27. Saya bacakan. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Ayat 44. Ayat 44. Lukas 24 ayat 44. Lukas 24 ayat 44. Oke, saya bacakan. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur. Nah, jadi di Matius 5 ayat 17, silakan tampilkan. Inilah yang sering jadi diperdebatkan, hanya satu ayat ini. Matius 5 ayat 17 saya bacakan, silakan tampilkan. Matius 5 ayat 17.
janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Artinya, semua kitab para nabi dan kitab Taurat Musa adalah nubuatan tentang Yesus itu harus digenapi. Artinya harus terjadi. Jadi melainkan untuk menggenapinya. Jadi Yesus datang untuk menggenapi. Jadi semua yang tertulis di kitab Taurat Musa, kitab para nabi, kitab Mazmur tentang Yesus, nubuatan-nubuatan tentang Yesus harus digenapi. Makanya ada tertulis di sini, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapi. Kata melainkan untuk menggenapi itu maksudnya terjadi. Kalau sudah digenapi, itu namanya sudah terjadi. Lalu di ayat 18, inilah yang jadi sumber perdebatan, pemahaman yang berbeda. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat, sebelum semuanya terjadi. Kata sebelum semua terjadi ini adalah yang di ayat 17, melainkan untuk menggenapinya. Kalau sudah digenapi, berarti sudah terjadi. Lalu digenapi di atas tiang salib, gitu maksudnya. Terjadi, ya, karena yang ngajarin itu yang mana, Pak? Sudah selesai. Yesus mengatakan, gimana Pak Juma? Yesus mengatakan, sebelum langit dan bumi lenyap, setitik pun dari hukum Taurat itu tidak bisa dihilangkan, dibatalkan sebelum semuanya itu terjadi. Semuanya terjadi, ya langit dan bumi belum lenyap, belum terjadi. Kenapa larinya ke tiang salib? Bang Juma, boleh nanya nggak? Iya. Bang Juma, ini kalau umat Muslim sendiri menjalankan hukum Taurat apa enggak ya? Hukum Taurat itu untuk Bani Israel, Bung. Jadi kalau umat Muslim nggak menjalankan ya sama sekali ya berarti? Hukum Taurat itu untuk Bani Israel. Kami enggak. Berarti enggak. Jadi kalau dia bosannya orang Bani Israel ada yang Muslim, berarti gimana itu? Menjalankan apa enggak? Menjalankan syariat Islam lah. Menjalankan syariat Islam. Karena syariat yang muncul terakhir itu sebagai pelengkap dari semua itu ya syariat Islam. Hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Kecuali ada yang nyamar-nyamar jadi Bani Israel, ngaku-ngaku penyusup sebagai Bani Israel, ya kita tidak tahu itu siapa. Soalnya kemarin ada yang mengatakan itu dari Bang Al-Hidayah ya, dibukain surat-suratnya itu katanya ada juga menjalankan juga gitu. Jadi ya, mana ya? Karena gini, karena kaidah di dalam syariat Islam itu ada kemiripan dengan yang datang kepada Nabi Musa. Jadi baca-bacain ayatnya Bang, jadi disamain. Oh ini yang pertama kan ada 10 tuh Bang. Jadi semua itu ini ada semuanya gitu. Jadi kita jalankan semuanya gitu. Iya, jangan ada Tuhan lain. Memang kami menyembah Tuhannya Nabi Musa. Betul, jangan berzina, ada perintahnya jangan berzina, jangan membunuh, ada di dalam Al-Quran jangan membunuh, jangan mengingini hak orang lain, ada juga di Al-Quran kayak gitu-gitunya. Yang 10 itu dijalankan semuanya. Kan ada kecuali satu. Apa itu? Sabat. Sabat ya, oke. Iya. Jadi kalau yang itu aja, saya kunci dulu ini omongan abang nih, saya kunci dulu nanti. Satu aja, cuma satu doang ya jalankan. Saya ulangin lagi ya. Satu aja berarti ya. Iya. Jadi kalau yang perintah keempat jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan itu sebut-sebut terus Allah Subhanahu wa taala itu sebut-sebut aja. Itu gimana itu? Berarti itu benar apa enggak gitu loh. Jadi gini, jangan menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan. Seperti Tuhan mati di atas tiang salib. Itu sembarangan itu. Yang mati di atas tiang salib itu bukan Tuhan, itu manusia. Jangan menyebut Tuhanmu dengan mati terkutuk. Jangan, Tuhan itu nggak pernah mati terkutuk, itu maksudnya. Ya maksudnya kan nggak boleh sembarang sebut-sebut aja gitu. Kadang-kadang kita bersumpah demi Allah gitu kan. Bersumpah-sumpah kayak gitu. Padahal kita juga bohong juga di situ, itu gimana itu? Kalau pada tempatnya nggak apa-apa. Kalau pada tempatnya nggak masalah.
Yang nggak boleh sembarangan itu Tuhan mati, Tuhan nete, itu nggak boleh nyebut-nyebut Tuhan dengan kaidah-kaidah seperti itu, nggak bisa. Tapi kalau dikatakan Allah Maha Besar, Allah Maha Suci, itu bukan sembarangan itu. Itu udah benar, itu kaidahnya udah tepat itu. Tapi pada prakteknya banyak yang asal sebut aja gitu loh. Gini Bang, kalau kita lihat di 1 Samuel 30, Daud bertanya kepada, dapatkah kau menunjukkan jalan kepadaku ke gerombolan itu? Katanya, bersumpahlah kepadaku demi Allah. Ini ada sumpah tuh, demi Allah tuh. Kalau masalah nggak boleh sumpah sembarangan mah, tidak menggunakan nama Allah, nggak, konsepnya bukan begitu. Ini Daud nyuruh tuh, bersumpahlah kepadaku demi Allah tuh. Katanya nggak boleh nyebut nama Tuhan sembarangan. Kok Daud nyuruh orang untuk bersumpah demi Allah sih? Ayo. Ya, jadi dia ini begini, gimana? Dia itu apa ya? Jadi bukan menyalahkan oknumnya. Ketika oknum melakukan pembohongan dan melakukan sumpah demi Allah, lah itu jangan salahin ajarannya, salahin oknumnya. Nah, sementara kalau kami membalikan kepada ente 10 hukum Taurat, apakah di dalam Kristen dijalankan 10 hukum Taurat? Seperti contoh, jangan ada ilah-ilah lain. Tuhan ente siapa? Yesus, manusia. Jangan membunuh. Betul tidak? Jangan membunuh. Sementara Kristen ada karena pembunuhan. Tidak ada pembunuhan, tidak ada Kristen. Tidak ada pembunuhan, Kristen tidak punya Tuhan. Itu kebalik itu Bang. Yang banyak melakukan pembunuhan itu di mana yang perang-perang terus gitu loh. Itu kebalik itu. Di mana yang bisnis yang coba buktinya. Buktiin. Sabar. Kalau yang terkait dengan pembunuhan itu kan jelas, Bung. Jelas, Bung. Dengarkan. Nabi yang sama seperti Musa. Musa menegakkan hukum-hukum Tuhan itu dengan cara menindas dan menggilas semua yang menentangnya. Nabi yang sama seperti Musa itu datang, dia akan menegakkan hukum-hukum Tuhan di atas muka bumi kepada bangsa-bangsa. Jadi gini Bang Juma. Baca kitab saudara, jangan ke kitabnya orang Yahudi, kitab saudara aja, dalam Kisah Para Rasul 3 nomor 22. Semua juga bukankah, bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan bahwa Tuhan akan mengutus nabi sama seperti Musa? Dengarkanlah setiap perkataan dikatakan nabi tersebut. Barang siapa yang tidak mendengarkan perkataan nabi tersebut akan dibasmi dari umat kita. Itu nubuat. Maksud aku ini Bang. Kalau pesannya sekedar pesannya Wong Juma bilang Nabi Musa meratakan segala macam, nanti juga kalau ke depannya tiba-tiba ada yang nanti bilang dia juga Nabi juga, nanti dibilangnya dia pesannya dia bawa dari firman Tuhan juga, dibilang dia Nabi selanjutnya. Kira-kira Bang Juma bisa nggak pesannya itu dipercaya gitu? Nggak bisa Bung. Nggak bisa. Dengarkan saya. Ini mulai nyerocos ini, Bang Nanda mulai nyerocos. Dia bertanya nyerocos terus. Mulai kambuh penyakitnya. Roh Kudus ya mulai ente mulai kesetanan ente ya. Dengarkan saya. Ketika Nabi Musa alaihissalam datang menegakkan hukum-hukum Tuhan, apakah kaumnya mendengarkan? Tidak. Ketika Yesus datang kemudian membawa hukum-hukum Tuhan, apakah Bani Israel mendengarkan? Tidak. Oke, ketika baginda Rasulullah Muhammad SAW itu datang menegakkan hukum-hukum Tuhan, apakah bangsanya mendengarkan? Mendengarkan. Nah, sekarang ketika Anda mengatakan akan ada datang lagi sosok sama seperti baginda Rasulullah Muhammad SAW, tidak segampang itu, tidak semudah itu. Kenapa? Karena ketika dia mengaku menerima wahyunya itu apakah bisa sama dengan muatan Al-Quran? Tidak mungkin bisa. Sedang dibilang di paling menyempurnakan kan kita nggak tahu besok. Oh, nggak bisa. Muatan Al-Quran nggak bisa. Muatan Al-Quran itu nggak bisa disamakan dengan apapun, nggak bisa. Apapun bisa terjadi, Bang. Itu nggak ada yang tahu. Ya, itu menurut saudara. Tapi faktanya sudah 1400 tahun silam Al-Quran tidak pernah tergantikan. Nah sekarang gini Bang Juma, Bang Juma besok masih bangun lagi
abang bisa jamin nggak abang besok masih bangun lagi besok pagi? Nggak ada jaminan, nggak ada jaminan. Itu makanya hari esok ada yang tahu bang. Jadi kalau besok tiba-tiba muncul, Masalahnya Al-Quran itu dijamin oleh yang mewahyukan. Kami yang mewahyukan, kami juga yang menjaganya, dan 1400 tahun silam sudah terbukti terjaga. Sementara ketika Yesus mengatakan segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka, firman-firman itu tidak bisa kita temukan lagi. Kenapa? Tidak ada jaminan. Itu pembuktian sederhananya gitu. enggak. Jadi kalau bosannya abang bilang bosannya langsung dibilang nggak mungkin ya nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini. Sudah 1400 tahun. Iya. Yesus sehari setelah dia terangkat ke langit, firman-Nya sudah hilang. Besok juga tiba-tiba ya bulan depan ini. Sudah 1400 tahun, jangan menghayal Anda. Sudah 1400 tahun silam Al-Quran masih ada berdiri kokoh sampai hari ini. Bahkan setiap hari semakin banyak yang menghafalkan Al-Quran itu. Yesus sehari terangkat ke langit, tiba-tiba hilang semua wahyu yang diterima dari Tuhannya. Mana wahyu itu? Nggak ada. Karena di Alkitab pun udah ditulis itu. Nanti setelah ini pasti banyak yang bakal datang, nabi-nabi gitu. Ya, itu udah tertulis. Iya, tertulis nabi yang dimaksud di situ Paulus, Lukas, Markus, Matius, itu nabi-nabi yang dimaksud, nabi-nabi palsu yang dimaksud kitab Anda itu. Bang, salah bang, itu bukan nabi di kami itu. Nah, kalau bukan nabi terus tulisannya apa? Derajat tulisannya, dengarkan, derajat tulisannya kitabnya itu kitab apa? Kalau bukan nabi. Nggak bisa ngebedain berarti mana rasul mana nabi gitu loh. Itu salah bang itu. Sekarang saya tanya, derajat tulisan-tulisan mereka ketika mereka bukan nabi sebagai apa? Wahyu, Itu kan karya tulis, itu. surat kabar, cerita dongeng, atau apa? Derajat kitab mereka. Ya, kok bicara derajat? Loh, Apa yang kita kalau derajat? bukan nabi, terus tulisan-tulisan mereka ini apa? Itu kan mereka rasul. Loh, Merekanya. rasul ini apa menurut saudara? Ya, orang- bukan berarti nabi gitu loh. Jadi Nah, beda. inilah celakanya kalau rampok istilah dari agama orang. Nabi itu adalah level orang yang menerima wahyu dari Allah dan tidak punya kewajiban menyampaikan kepada orang lain. Rasul adalah level kedua. Rasul adalah seorang nabi yang menerima wahyu untuk kaumnya. Nah, sekarang kalau saudara mengakui penulis kitab saudara adalah rasul, berarti dia nabi. Kenapa? Dari mana dia mendapatkan tulisan? Materi-materi karya tulis mereka itu dari mana dia dapatkan? Jadi waktu pas Tuhan sendiri ada kan? Itu yang Siapa? dituliskan. Gitu loh. Siapa? Tuhan yang mana? Tuhan Yesus yang ngomong sendiri itu gitu loh. Ya sudah kalau begitu kita berbicara mengenai mata rantai pemberitaan. Di mana Lukas bertemu Yesus? Di mana Lukas bertemu Yesus? Ya di Israel sana lah. Begitu caramu beragama, gitu. Begitu caramu beragama, gitu caramu. Ketika ditanya di mana bertemu, di Israel sana lah. Lagi ya kan di Yerusalem kan? Yerusalem di mana? Ya udahlah, ayo Dewa maju. Nah, kok maju. Kapan Lukas ketemu Yesus kapan? Ya kalau aku sih Kalau nggak Paulus deh. Karena menurut aku nggak Paulus terlalu- ketemu Yesus kapan? nggak terlalu penting Paulus banget tuh ketemu di- Yesus kapan? Kapan itu? Oh, berarti kalau nggak penting, berarti semua kitab yang ada di dalam ente nggak penting semua. Kalau Ya, ente bukan. bicara seperti itu. Karena nggak semua Nah, kita itu. kan pengen tahu adalah di murid sini. Yesus. Lukas adalah murid Yesus dari yang 70. Lukas Di mana ayat tertulis bisa- itu Pak Dokter? Di mana? Lukas itu murid Yesus. Di yang mana lain. tertulis? Di mana Lukas tertulis? 10 ayat 1. Lukas 10 ayat 1 di mana? Lukas 10 ayat 3. Oke. Tampilkan Dinda, tampilkan. Matius 10. Nanti datanya nomor 5, nomor 6-nya itu yang menentukan bahwa Lukas bukan murid Yesus. Ya, Nah, coba. Terus dibuka juga nanti Kisah Para Rasul 9 nomor 45 ya. ayat 4 sampai 5. Matius 10 dulu Dinda. Nomor 5, nomor 5, nomor Boleh. Matius, Yesus berpesan kepada muridnya agar jangan ke bangsa lain. Lukas gimana? Ke bangsa lain atau tidak? Jadi pertanyaannya kan siapakah Lukas? Saya mau terangkan Lukas dulu. Iya.
data. Karena kita aku selalu ada data. Pertanyaannya kan gini Pak Dokter. Lukas ini apakah murid Yesus atau bukan? Anda mengatakan murid Yesus. Dari mana pembuktiannya? Ya, Anda Yesus langsung mengutus. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Tapi ke Lukas 10 ayat 1 itu. Jadi di samping murid yang 12. Sebentar. Ini sabar Pak. Kita nggak usah. Kita kan udah pengalaman nih data-data kayak gini. Sekarang gini Pak. Ini Lukas menulis hasil penyelidikan atau firman yang Yesus sampaikan. Baik. Tapi kan Lukas 1 ayat 1 dan 2. Penyelidikan lah, langsung aja. Hasil penyelidikan Pak, bukan firman. Itu Pak, ayat itu. Sebentar. Hasil penyelidikan. Iya, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita. Dibaca Pak penyelidikan. Peristiwa. Ya, tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Jadi saksi mata dan pelayan firman ini menyaksikan perbuatan Yesus dan ajaran Yesus. Terus tentang Yesus. Terus contoh, ini kan cerita. Bapak ini cerita tentang sama-sama. Saya katakan kita udah pengalaman dengan ini. Artinya ada saksi-saksi yang menerangkan kepada Lukas. Di nomor 3-nya coba Anda baca. Oke, saya jawab dulu. Seperti yang disampaikan kepada kita. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama, ada penyelidikan Pak, membuktikan bahwa Lukas ini bukan murid. Bapak udah ngerti di situ? Kalau murid Pak, dia tidak melakukan penyelidikan Pak. Kenapa? Karena dari mulut sang guru dengan kupingnya sendiri. Untuk mengetahui keabsahan daripada berita tersebut, dia melakukan penyelidikan. Betul? Betul Bang Handi? Saya jawab dulu ya apa yang sebentar. Saya jawab dengan data. Jadi pertanyaannya Bang Handi lanjutkan. Saksi mata sebentar. Ya, sebentar satu-satu ya. Dokter tadi begini, dokter izin dokter satu detik. Sebentar Pak Handi. Izin pertanyaannya Bang Juma dokter tadi adalah pertanyaannya gini dokter. Lukas itu memperoleh informasi apakah dari Yesus langsung atau melalui penyelidikan, tinggal dijawab. Bukan diputar dok. Ya. Penyelidikan kah atau dari Yesus langsung kah? Gitu loh pertanyaannya. Silakan. Yang dimaksud di sini pertama ada banyak berita, ada banyak orang menulis berita, ya. Jadi berita itulah yang diselidiki oleh Lukas, ya. Berita itu yang ditulis oleh banyak orang itu. Sumber berita itu dari saksi mata. Saksi mata itu bersumber dari malaikat dan dari Tuhan. Jelas. Jadi Lukas menulis. Jadi pertanyaannya gini dok, Lukas menulis berdasarkan informasi dari mana? Dari Tuhan, dari Yesus, dari saksi, atau dari mana? Silakan. Sebentar. Ada berita dibaca oleh Lukas. Sumbernya dari saksi mata. Oke. Saksi mata itu bersumber dari Tuhan. Oke. Siapa saksi mata itu Pak? Siapa saksi mata itu? Ananias, para gembala, Ananias, murid-murid Yesus, seluruh yang ada di kisah para rasul. Dan jadi Ananias, itulah saksi mata yang ditulis. Jadi Ananias, para gembala ini memperoleh informasi dari Tuhan. Kemudian Lukas nanya sama dia, kemudian Lukas menulis, begitu? Bukan. Nah, terus bagaimana? Ananias menerima firman melalui penglihatan. Itu ditulis banyak orang. Menjadi berita. Ya, banyak orang menulis. Kan banyak orang menulis. Siapa-siapa orang itu, Dok? Ananias itu
banyak orang kan nggak dibilang, banyak Oh orang. iya, banyak orang. Banyak orang menulis berita. Jadi berita yang ditulis oleh banyak orang itu bersumber dari saksi mata. Antara lain Ananias menerima penglihatan, Ananias menerima firman melalui penglihatan, dan itu ditulis banyak orang. Ananias, ya Ananias Ananias menerima firman melalui penglihatan. Firman dari mana itu, Dok? Oke, dari Tuhan. Tuhan siapa? Siapa Tuhan? Siapa Tuhan itu? Siapa para rasul? Iya. Sebentar. Siapa Tuhan itu, Dok? Ya Tuhan. Siapa? Yesus. Tuhan? Yesus. Ya Yesus, betul, dari Yesus. Jadi Yesus Ada memberi datanya. Jadi Yesus memberi informasi kepada Ananias. Ananias memviralkan. Setelah viral, datang Lukas menanyakan, terus kemudian Lukas menulis, begitu. Saya ulang. Yesus memberi firman kepada Ananias melalui penglihatan. Ya iya. Itu Artinya Ananias memperoleh firman dari Yesus. Dari Yesus, betul. Oke. Yakin, Dok? Salah. Bentar. 30 detik, Pak Dokter. Yesus mengatakan segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka, dan di situ tidak ada Ananias. Betul, sebentar. Nah, terus Ananias dapat informasi dari Yesus. Dari mana itu hayalannya, Pak? Sebentar, saya ada data. Yohanes 17 ayat 8 itu saat itu Yesus di bumi. Sementara waktu Kisah Rasul 9 ayat 10 itu Yesus sudah di sorga. Jadi setelah Yesus naik di surga, dia berfirman lagi gitu ya. Waduh, Yesus mengatakan kedatangan keduanya nanti itu, Pak, di akhir zaman. Jadi kedatangan yang keberapa ke Ananias itu, Pak Dokter? Yesus memberikan penglihatan kepada, kita baca datanya supaya kita jangan asumsi ya. Saya bacakan Kisah Rasul 9 ayat 10. Saya baca ya. Dulu, atau tampilkanlah. Kita tampilkan ya. Kisah Rasul 9 ayat 10. Ini data. Jadi saya diskusi selalu ada dengan data. Silakan. Ini cerita Lukas, ini pengakuan Lukas, Pak. Betul. Nah, dari mana Lukas tahu informasi ini? Kan itu yang jadi permasalahan tadi. Jadi apapun yang tertera di dalam, dengarkan dulu, Pak. Apapun yang tertera di dalam tulisan orang-orang yang menulis tapi dia tidak pernah bertemu dengan Yesus, maka tidak sah dikatakan sebagai firman. Kenapa? Mereka tidak bertemu dengan Yesus. Jadi apapun yang dia tulis. Baik, saya jawab. Kisah Para Rasul ini kan buku kedua dari catatan Lukas, Pak. Betul. Nah, Lukas sendiri di dalam kitab Lukasnya melakukan penyelidikan, tidak bertemu Yesus. Apatah lagi kisah-kisah yang dicerita. Dari mana Lukas tahu kisah-kisah ini? Dari mana, Pak? Saya jawab. Dari penyelidikan. Nah, apakah hasil penyelidikan itu bisa dikatakan sebagai firman Tuhan? Tidak. Kenapa tidak? Karena sumber. Dari mana, Pak? Hasil penyelidikan itu disebut skripsi, bukan wahyu, Pak. Saya jawab, ya. Jadi Kisah Rasul 9 ayat 10 itu di dalam ada seorang murid Tuhan bernama Ananias, firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Berarti Ananias ini nabi. Dia adalah murid Tuhan. Kan tertulis Pak murid Tuhan di situ. Dia adalah murid Tuhan. Dari mana? Dari mana Yesus punya murid bernama Ananias, Pak? Dari mana? Jadi Pak Juma, perintah Yesus kepada murid 11, jadikan sebuah bangsa muridku. Waduh. Jadi kalau sudah jadi murid semua orang bisa menulis gitu, Pak? Bukan, yang menulis bukan Ananias, tapi banyak orang yang menulis berita. Ya, banyak orang ini siapa? Banyak orang kan nggak dibilang siapa, banyak orang. Nah, apa isi tulisannya? Kan gitu, Pak. Apa, Pak? Begini, Pak Dokter. Ketika kita berbicara mengenai kebenaran, maka kerangka berpikir kita itu harus kepada sumber. Yesus mengatakan segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Orang-orang yang menerima, orang-orang yang menerima. Kalau kisah Sabar. Pernyataan Yesus dulu, Pak. Pernyataan Yesus dulu kita mulai.
Yesus dulu, karena dia adalah sumber, dia penerima firman. Segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Sejatinya mereka yang mendengarkan firman dari mulut Yesus tidak lagi melakukan penyelidikan. Kenapa? Karena dia yang menerima dari mulut Yesus kepada mereka. Nah, yang melakukan penyelidikan ini adalah bukan mereka yang menerima firman dari Yesus. Maka wajar melakukan penyelidikan. Oleh karena itulah kemudian saya katakan, ketika Anda katakan catatan Lukas itu adalah firman Tuhan, apa dasarnya? Sementara dia tidak sebagai penerima firman. Dia hanya sebagai penyelidik yang menuliskan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi. Itu loh Pak. Baik, saya jawab. Jadi ya. tidak mungkin. Jawab ya. Ya, saya jawab. Jadi kemudian firman yang turun dari langit yang diterima oleh Yesus menceritakan kayak begini. Tepolius yang mulia, banyak orang yang memberitakan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi. Banyak orang yang menyusun berita-berita yang terjadi di antara kita. Tidak mungkin wahyu yang seperti itu turun dari langit, masuk ke kuping Yesus, lalu Yesus sampaikan. Ayo catat murid-muridku. Ya, iya Pak Guru. Nah, mulai. Nomor 1, Tepolius yang mulia. Banyak orang, tidak mungkin. Itu bukan wahyu yang dituliskan oleh Lukas, Pak. Bukan firman, tapi hasil penyelidikan. Yang disebut firman Pak Dokter adalah yang diterima Yesus dari langit. Nah, itu yang kita cari. Mana firman-firman itu? Boleh saya jawab? Yang ada kan cerita Lukas. Contoh nih yang di layar nih. Boleh saya jawab? Tepolius yang mulia. Pertanyaannya gini Pak, 30 detik. Tepolius yang mulia. Banyak orang yang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Pertanyaan saya, apakah pernyataan Lukas ini adalah wahyu yang diterima Yesus? Kemudian Yesus sampaikan kepada Lukas. Baik, saya jawab ya. Boleh? Silakan Pak. Oke. Bang Handi, lanjut. Ada kata berita ya, satu-satu Pak. Banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita. Fokusnya berita. Berita ini bersumber dari saksi mata dan pelayan firman. Saksi mata dan pelayan firman itu salah satunya adalah Ananias murid Tuhan di Kisah Rasul 9 ayat 10, para gembala di Padang, Lukas 2 ayat 9 sampai 17. Jadi saksi mata mendapat berita dari malaikat, mendapat penglihatan firman dari Tuhan, ditulis banyak orang. Jadi firman itu ditulis banyak orang, itulah berita. Udah sampai sini paham? Enggak. Berita apa berita maksud ini? Berita ini adalah firman. Berita inilah penulis kitab Pak Dokter yang membatalkan aturan-aturan Tuhan padahal mereka bukan punya kapasitas sebagai nabi. Contoh dari catatan-catatan mereka. Bahkan Pak Dokter mengatakan mereka menuliskan dari Ananias, dari para gembala-gembala. Ini apa ini Pak cerita-cerita? Sementara Yesus mengatakan segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka tidak akan melakukan penyelidikan. Kenapa? Dia yang menjadi saksi. Sementara Lukas ini adalah lapis yang entah lapis 5, lapis 7. Maka tidak layak kemudian tulisannya disebut sebagai firman Tuhan Pak. Nah, sementara kitab-kitab inilah yang Bapak gunakan untuk membatalkan aturan Tuhan. Makanya tadi pertanyaan saya, nabi mana yang berani-beraninya membatalkan ketetapan-ketetapan Tuhan? Dan itu hanya ada di dalam agama Anda. Nabi penulis kitab saudara. Yohanes 17 itu, Yesus di situ dalam konteks utusan selagi masih di dunia. Makanya Yesus mengatakan kopi campur masako sudah diberi. Sekarang firman yang disampaikan kepada Yesus itu Ajinomoto sudah diwahyukan Yesus di Pulau Patmos kepada Yohanes. Ya, wahyu dari Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya melalui malaikat disampaikan kepada Yohanes di Pulau Patmos. Apa yang kamu lihat tuliskanlah dalam sebuah kitab
Udah ditulis ke dalam sebuah kitab. Jadi firman yang diterima oleh Yesus di Yohanes 17 itu, setelah Yesus naik ke surga, diwahyukan Yesus kepada murid-muridnya. Ya, itu kalau konteksnya di Yohanes 17. Tetapi di di Lukas 1 itu ada berita. Oke, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepada Yesus, supaya ditunjukkan Yesus kepada hamba-hamba Yesus apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikat Yesus yang diutus Yesus, Yesus telah menyatakannya kepada hamba Yesus Yohanes. Jadi dari Allah kepada Yesus, kepada malaikat, kepada Yohanes, baru kepada hamba-hambanya. Jadi Yesus itu ayat 2-nya, Yohanes telah bersaksi. Coba naikkan, Yohanes telah bersaksi firman Allah tentang, Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Jadi wahyu atau penglihatan atau nubuatan yang dari Yesus melalui malaikat. Itulah yang ditulis. Kalau di ayat 9, Pak, naikkan ayat 9, ayat 9. Wahyu 1 ayat 9. Silakan, Pak. Ayat 9. Ayat 9, 9. Ayat 9. Nah, aku Yohanes, saudara sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan, menantikan Yesus berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Ayat 11. Ayat 11, Pak. Naikkan, Pak. Wahyu 1 ayat 11. Katanya, apa yang kau lihat tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat. Jadi apa yang dilihat atau apa yang diwahyukan Yesus di Pulau Patmos melalui malaikat kepada Yohanes disuruh menulis dalam sebuah kitab. Itulah kitab Wahyu. Lalu 1 Yohanes 1 ayat 1, tolong tampilkan, Pak. 1 Yohanes 1 ayat 1. 1 Yohanes 1 ayat 1. Oke. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Kami di situ adalah murid-murid Yesus, baik murid Yesus 11 maupun murid Yesus yang 70. Ada juga murid khusus Paulus. Demikian, Pak. Pusing nggak, Bang Juma? Pusing ya. Flu bontek, Pak. Jam 12 mohon undur diri ya. Ini jam 12 saya mau istirahat, besok kerja. Mohon maaf ya. Pak Adi suaranya besar Oh dikit. iya, Pak Dokter. Oke, makasih. Mohon maaf ya, Bang Handi. Enggak, tadi begini Pak Adi. Pak Adi, tadi kan Silakan. Pak Adi bilang kalau misalkan Paulus itu murid Yesus dan bertemu Yesus, betul tidak? Ya. Itu ada di Kisah Para Rasul 9. Kisah Rasul 9 datanya. Iya, Ya, 45. Datanya, Pak, kalau di Saulus, ya. ya, mengapa Ya, engkau ya. menganiaya aku? Jawab Paulus, siapakah engkau Tuhan? Jawabnya, Ya, betul. akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Betul tidak? Nah, pada saat Yesus bertemu dengan Ya. Paulus, ini Yesus ini sudah menjadi Tuhan atau belum, Pak? Yesus lagi di sorga, Pak. Iya, udah di sorga. Enggak, itu bertemunya di surga ini. Antara Paulus sama dia udah Tuhan. Bukan, penglihatan. Ya. Penglihatan Paulus melihat Kalau Yesus. Pak Mahadewa baca, Enggak, pertanyaan saya begini, Pak. Pada saat di Kisah Para Rasul 9, silakan. Kisah Para Rasul 9 nomor 4 sampai 5, di situ kan Saulus bertemu dengan Yesus. Betul tidak, Pak? Betul tidak, Pak? Nah, saya nanya, Pak. Betul, Pak. Pada saat Paulus bertemu dengan Yesus, pada saat itu Yesus sudah menjadi Tuhan atau belum? Yesus adalah memang Tuhan. Dan posisi Yesus Oh. satu di sorga. Oh, satu di surga. Dulu, Pusing. sebelum Pak Mahadewa bertanya, saya terangkan dulu Kisah Rasul 9 ya.
Kisah Rasul 9. Enggak, begini, pertanyaan saya simpel, Pak. Pak Badi. Kalau ada pertanyaan yang simpel, tolong dijawabnya dengan simpel, Pak. Jangan sampai bulak-balik seperti itu. Yang saya tanyakan itu, ketika Paulus bertemu dengan Yesus, nah, Yesus ini sudah menjadi Tuhan atau belum? Yesus sudah jadi Tuhan. Oh, itu sudah jadi Tuhan pada saat baik. Saya buktikan dengan data. Ya, saya buktikan dengan data juga, Pak, ini, Pak. Sebentar. Baik. Ya, saya jawab dengan data juga, Pak. Saya terangkan dulu sebelum Pak Mahadewa jawab. Saya terangkan dulu sebelum Pak Mahadewa bertanya ya. Saya terangkan Kisah Rasul 9 secara utuh. Ya, saya terangkan, nanti boleh Bapak bertanya sepuasnya. Jadi di sini sudah Pak, sudah. Kami sudah paham. Pak, kami sudah paham di situ. Terangkan Berarti artinya ketika saya bertanya kepada Bapak, ketika Paulus bertemu dengan Yesus, berarti Yesus pada saat itu sudah menjadi Tuhan. Itu kan pertanyaannya, Pak. Betul tidak? Nah, di dalam Yohanes 5 nomor 37, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak akan pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak. Nah, ternyata Yesus ini sebagai Tuhan bisa bertemu dengan Paulus. Nah, sementara pernyataan di dalam Yohanes 5 nomor 37, jangankan rupa, suaranya pun tidak bisa kau dengar. Ini yang berbohong Yesus atau Paulus, Pak? Boleh saya jawab? Ilyas Motola yang bohong, udah. Boleh saya jawab? Oke, saya jawab ya. Ya, jawab. Silakan, Pak. Silakan, ditunggu sirkusnya, Pak. Kita bahas tadi Kisah Rasul 9, belum saya tuntas, dilompat ke Yohanes 5 ayat 17. Di Yohanes 5:17 itu perkataan Yesus kepada orang Farisi. Ya, di Matius 5 ayat 8, yang suci hatinya akan melihat Allah. Yohanes 1 ayat 18, tidak ada seorang pun melihat Allah, tapi anak tunggal Bapa yang ada di pangkuan, anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, itulah yang akan menyatakannya. Terus? Jadi bisa, ada yang bisa melihat. Oh, berarti itu orang yang suci hati. Berarti Paulus pada saat itu bisa bertemu dengan Tuhan, gitu ya, Pak ya? Orang yang suci hatinya. Ya, betul. Dan ya. Orang yang berkenan. Coba buka Keluaran 33 nomor 20. Pak Kules Rokok. Keluaran 33 nomor 20. Sebelum. Jadi Pak Mahadewa, apa katanya? Dibacakan. Lagi firman-Nya, saudara-saudara yang terkasih. Engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Tidak orang memandang aku hidup. Oke. Boleh ditunjukkan ayat 18-nya? Bilang Ilyas Moto ganteng gitu, ntar tunjukin nih. Tunjukin. 18 bentar. Tetapi firman. Oke. 17 coba 17. Coba 17. Pak Haji suaranya besarin dikit, Pak. Oh, kalau sudah malam ini. Oke, mulai 16. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatku ini? Bukankah engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi. Naikkan terus, berfirmanlah Tuhan, naikkan Pak. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Aduh Pak, menekan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapatkan kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Ini pertanyaan Musa, agar Musa bisa melihat wajahnya Allah. Nah, terus. Lalu ayat 19, naikkan Pak. Ayat 19. Bukan wajah, Pak. Bapak jangan nama-nama ayat, Pak, nggak boleh. Itu yang diminta sama Musa itu adalah kemuliaan, bukan wajahnya, Pak. Betul. Jadi nggak usah nambah-nambah kayak gitu. Kita baca. Jadi saya katakan wajahnya, Bapak kemuliaan. Oke. Ayat 19. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku, dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihi siapa yang kukasihi. Terus ayat 20.
Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Ayat 21, berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku, dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Jadi kemuliaan itu adalah wajahnya Tuhan. Ya, pada saat Saulus bertemu dengan Yesus, berarti wajahnya kelihatan atau tidak, Pak? Baik, saya terangkan ya. Jadi konteks ini jelas ya. Jadi beda-beda. Jadi pertanyaan Bapak beda-beda ya, beda-beda. Beda kasus kan. Ini Musa. Jadi satu-satu Pak Mahadewa. Iya, jadi begini, ayat ini diadu dengan ayat yang lain, Pak ya. Iya, maksudnya ayat ini konteks. Tidak berlaku. Berarti ayat yang ini yang berlaku gitu, Pak ya. Bukan, berbeda konteks. Berarti Pak, kok aneh Tuhan nggak punya prinsip, Pak ya? Tuhan kok nggak punya prinsip? Nah, bukan kayak gitu masalahnya. Pelin-pelan gitu Tuhan itu. Pelin-pelan di dalam Keluaran 33 nomor 20 di situ jelaskan, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandangku dapat hidup. Nah, pada saat Yesus bertemu dengan Saulus, itu melihat wajahnya atau tidak, Pak? Baik, jadi saya terangkan ya. Jadi saya terangkan dulu supaya Pak Mahadewa itu bisa bertanya sesuai dengan penjelasan saya. Kalau Pak Mahadewa hanya membaca, mengartikan sendiri, itulah pemahaman yang sekarang Pak Mahadewa. Saya tidak membaca sepemahaman sendiri, Pak. Pemahaman sendiri tidak. Saya berdasarkan dari teks proof. Yang tertulis. Ya, betul. Baik. Bapaklah yang mengaburkan maknanya. Baik, di Keluaran 33 itu kemuliaan itu wajahnya, itu saya pahami. Kemuliaan wajahnya dapat tafsir dari mana, Pak? Lah, nggak ada kata-kata wajah, Pak. Keluaran 33. Nggak ada kata-kata wajah, kemuliaan. Oke. Musa berharap agar melihat kemuliaan Tuhan. Tetapi wajahnya apa kemuliaannya, Pak? Bentar dulu. Wajahnya atau kemuliaannya? Ya. Kemuliaan yang diminta oleh Musa, tetapi wajahku tidak bisa kau lihat, itu kata Allah. Nah, itu maksudnya begitu. Nah, kemuliaan yang dimaksud Musa itu ingin melihat wajah Tuhan. Ternyata Tuhan malah menerangkan. Apakah Musa sanggup? Apakah Nabi Musa sanggup melihat wajah Tuhan? Makanya nggak bisa. Baik. Belakang wajah. Yang pertanyaan. Baik, saya ikuti. Ya, itu Pak, yang tadi yang saya bilang itu bukan wajah, melainkan kemuliaan. Nah, saya setuju. Baik. Nah, sekarang ketika Saulus bertemu dengan Yesus, Yesus pada saat itu sudah menjadi Tuhan. Nah, pertanyaan saya, apakah Paulus melihat wajahnya Tuhan? Melihat atau tidak? Baik, saya jawab. Penglihatan maksudnya bukan melihat secara jasmani. Penglihatan itu adalah perumpamaan. Nubuatan, ya. Hosea, bukan. Hosea 12. Coba baca, Pak. Hosea 12 ayat 11. Coba tampilkan, Pak. Hosea 11. Saya penuh data, jadi saya diskusi dengan data. Lah, emang saya nggak pakai data apa? Data, ya. Emang saya nggak pakai data dari tadi, datanya. Pak? Hosea 12 ayat 11. Hosea 12 ayat 11. Ada kata penglihatan dan perumpamaan. Hosea 12 ayat 11. Aku berbicara kepada para nabi dan banyak kali memberi penglihatan dan memberi perumpamaan dengan perantaraan para nabi. Penglihatan itu adalah nubuatan atau cara Tuhan menyampaikan firman supaya ditulis dalam sebuah kitab. Perumpamaan itu adalah gaya bahasa menulis firman supaya tidak mengerti makna yang sebenarnya. Contoh, kalau kamu tidak makan dagingku dan minum darahku, kamu tidak bisa masuk surga. Yohanes 6 ayat 54. Coba tampilkan. Yohanes 5 ayat 54. Yohanes 6 ayat 54.
itu adalah perumpamaan. Saya dari tadi nggak nanya perumpamaan, Pak. Saya dari tadi nggak nanya perumpamaan. Makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Barang siapa? Ayat 54. Barang siapa, Pak? Ayat 54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Artinya perumpamaan itu adalah gaya bahasa untuk menyembunyikan makna firman yang sebenarnya. Jadi penglihatan dan perumpamaan diberi kepada para nabi. Nabi itu diutusan. Utusan itu bisa rasul, bisa nabi. Bisa Baik, malaikat. pada saat Saulus bertemu dengan Yesus, apakah Saulus melihat wajah Yesus? 9. Baik, kita baca dulu apakah datanya, Saulus apa maksudnya. Ya, oke, kita baca dulu data mulai ayat 1, Pak. Ayat 1 saya bacakan. Tolong tampilkan Pak Hos. Baik, saya bacakan ya. Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap, tolong naikkan Pak, mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Terus, tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termagu-magulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Terus 8, Saulus bangun dan berdiri untuk membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa, karena mereka harus menuntun dia masuk ke Damsik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Ayat 10, di Damsik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Ayat 11, firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang lurus, yang bernama jalan lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Ayat 12, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihatnya. Ayat 13, jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Terus 15, tetapi firman Tuhan, 15, tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Terus 17, lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi dan ia bangun lalu dibaptis. Yang mau saya terangkan di sini, ketika Yesus memperlihatkan penglihatan kepada Saulus, Saulus buta 3 hari 3 malam, dan Yesus juga memberi penglihatan kepada Ananias, murid Tuhan. Ananias malah protes, Tuhan, dari banyak orang itu jahat. Tapi firman Tuhan melalui penglihatan kepada Ananias bilang, itu alat bagiku untuk memberitakan namaku ke banyak bangsa-bangsa lain, dan akan aku berikan banyak penderitaan yang akan dideritanya. Itulah teksnya Pak. Silakan Pak Mahadewa bertanya
Di dalam Yohanes 5:37 yang mengatakan, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku, kamu tidak akan pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak. Ternyata di situ, pada saat Yesus menjadi Tuhan dan bertemu dengan Saulus, ternyata Saulus tidak mengalami bisa melihat, walaupun indikasinya dia itu adalah buta. Bahkan dia bisa mendengar juga. Di dalam Keluaran 33 nomor 20, engkau tidak tahan memandang sebab tidak ada orang yang dapat hidup. Ini jelas ya, bertentangan. Ternyata Tuhan di dalam perjanjian lama dengan Tuhan di dalam perjanjian baru itu jelas berbeda. Di dalam perjanjian baru, ketika melihat Tuhan, manusia akan binasa. Di dalam perjanjian lama. Tetapi ketika datang perjanjian baru, melihat Tuhan, Tuhannya yang binasa. Itu yang bedanya ya. Jadi bertentangan antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Dan ayatnya dibentur-benturkan satu sama lain. Tidak punya prinsip sama sekali yang namanya Tuhan seperti itu. Plain plan itu di situ. Ya. Yohanes 1 ayat 18, tampilkan. Saya jawab pertanyaan itu dengan data. Ya, saya jawab juga dengan data ini, Pak. Saya dari tadi dengan data juga. Ya, silakan. Yohanes 1 Sama. ayat 18.